Selamat pagi saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Pagi TVRI. Hari ini Jumat 3 Oktober 2025, saya Brigita Kui. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut kita simak dua topik utama. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim telah melakukan pengumpulan sampel DNA dari keluarga korban yang masih belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini. Kita awali Klik Indonesia Pagi dengan berita utama. Saudara, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Timur telah melakukan pengumpulan sampel DNA dari keluarga korban yang masih belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Kombes Pol M. Husnan mengatakan telah mulai mengumpulkan DNA dari keluarga korban yang masih belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Bitdokes Polda Jatim juga membuat WhatsApp grup bagi keluarga korban. Hal ini bertujuan melalui WhatsApp grup segala komunikasi dan informasi terkait perkembangan data identifikasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Al-Kozini dapat efektif. Kombes Pol M. Husnan mengatakan pengumpulan sampel DNA dilakukan dengan pengambilan swab mukosa mulut. Pengambilan sampel lapisan selaput lendir dari bagian dalam mulut seperti dinding pipi untuk pemeriksaan DNA atau pencocokan data identifikasi korban dalam pemeriksaan terhadap jenazah yang nantinya ditemukan dalam proses evakuasi. Pengambilan sampel DNA korban diambil dari keluarga terdekat. Orang tua atau saudara kandung dengan menggunakan DNA dari keluarga kandung, tim DVI dapat membuat profil DNA pembanding untuk dicocokkan dengan sampel dari jenazah yang sudah teridentifikasi. Sementara itu, saudara, tim penyelamat mencari tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang telah menewaskan sedikitnya 6 orang dan puluhan lainnya masih terjebak. Salah seorang wali santri yang anaknya belum ditemukan yakin putranya masih hidup. Tim penyelamat berpacu dengan waktu hari ini untuk mengevakuasi sekitar 59 santri yang terjebak di bawah reruntuhan pesantren Al-Kozini, Sidoarjo yang runtuh pada awal pekan ini akibat kegagalan fondasi. Tim pencari tidak menemukan tanda-tanda kehidupan setelah memanggil nama-nama korban dan menggunakan detektor serta pemindai gerak untuk melacak pergerakan atau tanda-tanda vital dari pencarian semalam terakhir. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengungkapkan, tim penyelamat akan melanjutkan evakuasi tanpa alat berat jika tanda-tanda kehidupan terdeteksi kemudian. Jika tidak ada tanda-tanda yang ditemukan, pihak berwenang akan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tentang pengerahan alat berat dalam pencarian para korban. Kemudian tadi malam 2 kali kami melaksanakan asesmen kembali untuk memastikan kembali apakah masih ada tanda-tanda korban dalam kondisi hidup ataupun ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Kami melaksanakan asesmen menggunakan baik secara verbal maupun dengan peralatannya untuk memastikan kembali ada atau tidaknya respon dari kemungkinan korban-korban yang ada. Dan hasil dari tadi malam 2 kali adalah tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang ada. Hasilnya jika nanti memang ternyata
masih ada tanda-tanda kehidupan, maka kami masih melaksanakan proses evakuasi dengan cara non alat berat. Tapi jika ternyata tidak ada, hasil akhirnya adalah juga tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang ada di reruntuhan tersebut, maka kami akan merapatkan dengan stakeholder terkait dalam proses operasi SAR ini untuk memastikan apakah dideklar menggunakan alat berat atau tidak. Sementara itu, para orang tua santri yang nasib putra mereka belum diketahui menunggu dengan cemas di sekitar papan tulis yang menampilkan daftar para korban selamat. Muhammad Safi'i, salah seorang wali santri yang putranya belum ditemukan, mengatakan ia yakin anaknya yang berumur 14 tahun, Arif Afandi, masih hidup. Saya yakin anak saya dicentang, Pak, selamat. Tapi keadaan sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Saya waktu malam itu cari anak saya, karena anak saya itu datanya centang. Betul, Pak, ya. Jadi saya yakin anak saya itu hidup. Musola di pesantren Al-Khozini yang terletak di kota Sidoarjo, Jawa Timur, runtuh ketika fondasinya tidak dapat menopang pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di lantai atas. Insiden itu menimpa puluhan santri yang sedang sholat dan menjebak mereka di bawah reruntuhan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan sebanyak 59 santri belum diketahui keberadaannya dalam peristiwa ambruknya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo hingga sore kemarin. BNPB mencatat total keseluruhan korban dalam peristiwa tersebut yang tercatat berdasarkan pendataan Basarnas mencapai 108 orang. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban bangunan runtuh di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur memasuki hari keempat pada Kamis 2 Oktober. Pencarian masih menggunakan cara-cara manual untuk mencegah risiko terjadinya reruntuhan susulan. Tim SAR terpadu mengevakuasi 7 santri dari reruntuhan pada 1 Oktober. 5 santri dalam kondisi selamat tetapi harus ditangani di rumah sakit, sedangkan 2 santri meninggal. Dengan penambahan 2 santri meninggal dunia, korban jiwa dalam insiden ini menjadi 5 orang dari yang sebelumnya 3 orang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan dengan 7 orang telah dievakuasi, diperkirakan ada 59 orang yang masih dalam pencarian. Jumlah korban di luar yang masih dicari total menjadi 108 orang. Dari 108 korban, 4 santri remaja dan 1 orang dewasa yang diduga pekerja konstruksi meninggal dunia. Sebanyak 33 santri dirawat inap di Sidoarjo, yakni Rumah Sakit Islam Siti Hajar, RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, dan RS Seila Medika. Selain itu, mereka juga dirawat di RS Universitas Erlangga Surabaya dan RSI Sakinah di Mojokerto. Sementara itu, 70 santri yang telah dievakuasi mengalami luka ringan dan tidak memerlukan rawat inap. Mereka berstatus keluar rumah sakit atau rawat jalan. Namun bukan berarti 59 orang yang masih dicari itu semuanya tertimbun reruntuhan. Selain itu, belum tentu semuanya adalah santri. Insiden itu juga diduga menimbun pekerja pengecoran yang jumlahnya masih belum dapat dipastikan. Kita ke informasi lainnya. Saudara Kapolres Yahukimo AKBP Z Zalino mengatakan tim gabungan TNI Polri telah mengevakuasi 5 jenazah pendulang emas ilegal dari 2 lokasi di pedalaman Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban KKB. Selain mengevakuasi 5 jenazah, tim gabungan juga mengevakuasi 1 pendulang yang selamat. Kapolres Yahukimo AKBP Z Zalino mengatakan tim gabungan TNI Polri mengevakuasi 5 jenazah pendulang emas ilegal dari 2 lokasi di pedalaman Kabupaten Yahukimo yang menjadi korban KKB. Selain mengevakuasi 5 jenazah, tim gabungan juga mengevakuasi 1 pendulang yang selamat.
Kapolres Yahukimo AKBP Z Zalino mengatakan tim gabungan yang melakukan evakuasi berasal dari Polres Yahukimo, Satgas Operasi Damai Kartens, Brimob Yonde, dan Kodim Yahukimo. Kelima jenazah yang dievakuasi dari Kali Ahom dan Kali E sudah berada di RSUD DKI untuk dilakukan identifikasi oleh dokter forensik. Dengan dievakuasi 5 jenazah, maka tim gabungan TNI Polri sudah mengevakuasi 7 jenazah pendulang emas ilegal yang menjadi korban penembakan dan pembunuhan KKB di Kabupaten Yahukimo. Saudara, seorang hacker dengan nama akun Bjorka ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta. Tak hanya membobol data nasabah bank, tersangka yang hanya merupakan tamatan SMP ini mengaku memiliki data-data sejumlah perusahaan untuk diperjualbelikan secara ilegal melalui forum dark web. Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Bjorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, pemuda berusia 22 tahun ini beberapa kali mengganti nama akun mulai dari Bjorka, Skywave, Sin Hunter hingga Opostite 6890. Penangkapan tersangka dilakukan setelah petugas menerima laporan sebuah bank swasta terkait unggahan tersangka yang membobol data nasabah mereka. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Lantaran menolak aksi pemerasan tersangka, pihak bank kemudian melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sendiri membutuhkan waktu 6 bulan menyelidiki kasus ini sebelum akhirnya tersangka ditangkap di rumahnya. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Bjorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Bjorka sejak tahun 2020. Kepada petugas, WFT mengaku memiliki sejumlah data mulai dari perbankan, perusahaan kesehatan, dan sejumlah perusahaan lain di Indonesia. Tersangka juga mengaku terlibat dalam jual beli data melalui dark web, sebuah komunitas transaksi jual beli data secara ilegal dengan pembayaran menggunakan mata uang kripto. Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi, baik di dalam maupun di luar negeri, dan itu diperjualbelikan. Pada saat diperjualbelikan, pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. Pembayarannya tentunya dengan menggunakan berbagai macam mata uang cryptocurrency. Pelaku-pelaku cyber seperti ini merupakan common enemy atau musuh bersama dari berbagai penyidik cyber di seluruh dunia. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri jumlah data pribadi atau institusi yang sedang diperjualbelikan tersangka dan beberapa jumlah uang yang sudah diperoleh. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Informasi lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Edi Suharto selaku staf ahli Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul bidang perubahan dan dinamika sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH tahun anggaran 2020. Kabar penetapan tersangka ini sebelumnya disampaikan kuasa hukum Edi Suharto, Faisal Hafid, yang menyebutkan kliennya sudah ditangkap sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah
Sebagai informasi, Edi Soeharto adalah mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos era Mensos Juliari Batubara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPK pada penyaluran bansos beras untuk keluarga penerimaan manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2020. Tidak hanya Edi Soeharto, lembaga anti rasuah juga menyebut total menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka. Tersangka lainnya yakni Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudi Janto Tonu Sudibjo atau BRT yang kalah di peradilan melawan KPK. Budi menegaskan penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur hukum. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan dari Bambang Rudi Janto Tanu Sudibjo. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka, dan kita ketahui bahwa sebelumnya juga salah satu tersangka juga sudah mengajukan gugatan pra-peradilan, dan dalam pra-peradilan tersebut hakim telah memutuskan bahwa permohonan tersebut ditolak. Artinya proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK sudah sah, termasuk terkait dengan penetapan tersangka, artinya sudah berdasarkan dengan kecukupan alat bukti. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menetapkan 3 distributor resmi pupuk bersubsidi sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka diduga menyalahgunakan kartu tani para petani dan merekayasa laporan penyaluran pupuk untuk dijual sebagai pupuk non-subsidi. Akibatnya, negara rugi belasan miliar rupiah dan petani pun sulit mendapatkan pupuk. Inilah 3 tersangka kasus korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka adalah IN, IS, dan AH yang masing-masing berstatus sebagai distributor resmi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tasikmalaya untuk 20 hari ke depan. Hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan ketiga tersangka diduga kuat menyalahgunakan kuota pupuk bersubsidi sejak tahun 2021 hingga 2024. Pupuk yang seharusnya untuk petani malah diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Modus yang digunakan diantara lainnya merekayasa laporan distributor dan pengecer, serta menggunakan kartu tani petani untuk pupuk yang tak pernah sampai ke tangan mereka. Telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 sampai dengan 2024. Penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan serangkaian tim penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi kurang lebih sebanyak 63 orang yang terdiri dari para distributor, KPL, kemudian salah satu pihak BUMN, penyalur pupuk, dan dari dinas. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman pidana sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Dari Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengungkap kasus korupsi anggaran Badan Layanan Umum atau BP Batam, pengerjaan revitalisasi perbaikan kolam dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar pada tahun 2021 hingga 2023. Kasus ini menimbulkan kerugian negara mencapai 30,6 miliar rupiah dan 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ke-7 tersangka merupakan 1 orang ASN BP Batam dan 6 orang lainnya dari pihak swasta setelah penyidik melakukan pemeriksaan kepada 146 saksi termasuk ahli dari BPK. Diketahui ke-7 tersangka berbagi peran berbeda, yaitu membuat laporan fiktif terkait pengerukan dan pemasakan batu kosong, lalu mengendalikan aliran dana hingga menggunakan sebagian keperluan lainnya untuk kepentingan pribadi. Tersangka melakukan markup volume dan tidak membuat laporan adendum kontrak saat pergantian alat proyek, lalu memberikan data rahasia kepada calon penyedia dan mengatur proses lelang proyek. Ditkrimsus Polda Kepri Kombes Pol Silvester mengatakan
Untuk penyelidikan kasus ini sudah dilakukan dari tahun 2024 sampai 2025 atas adanya pengaduan dari masyarakat. Di mana hasil dari pembayaran proyek tersebut masuk ke rekening dari PT ITR. Nah, dari PT ITR ini kemudian dia memasukkan ke rekening pribadi dan kemudian diambil secara tunai, dan dia beberapa juga kita sedang menelusuri aset tersebut untuk kita kembangkan kasus tersebut. Dari tangan tersangka barang bukti yang disita yaitu uang tunai ratusan juta rupiah, emas batangan, perhiasan, uang dolar Singapura, serta dokumen penting pengerjaan data proyek. Para tersangka dijerat dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Rizky Kurniawan, Tim Liputan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 DPR masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Kamis 2 Oktober 2025. Rancangan undang-undang tersebut menjadi landasan perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggian R. Marini saat membacakan laporan mengatakan komisinya telah melaksanakan pembicaraan tingkat 1 RUU BUMN bersama perwakilan pemerintah yakni Menteri Sekretariat Negara, Menpan RB, dan Menteri Hukum. Secara keseluruhan ada 84 pasal yang diubah dalam undang-undang ini dengan 13 pokok-pokok pikiran pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Hadir dalam rapat paripurna tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah yakni Menteri Hukum Supratman Andi Adgas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara dan para anggota Dewan. Diketahui Komisi 6 DPR merampungkan rancangan naskah perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN dalam 3 hari. DPR RI. Saudara, DPR telah memutuskan rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang. Keputusan mengesahkan RUU BUMN menjadi undang-undang tersebut dilakukan dalam sidang paripurna ke-6 masa persidangan 1 2025-2026 di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin. Dan berikut ini 12 poin penting dalam Undang-Undang BUMN. Perum Bulog meresmikan kawasan bisnis baru bernama Beloved Bulog Business District yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kawasan ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi aset Bulog agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa dan negara.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut Beloved Business District merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali aset Bulog yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Revitalisasi aset dilakukan dengan konsep kawasan bisnis modern sehingga dapat memberi nilai tambah baik dari sisi komersial maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan aset akan tetap berlandaskan pada aturan pemerintah sehingga proses pengelolaan kawasan bisnis ini tidak menyalahi prosedur yang berlaku. Lokasi yang dipilih di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dinilai tepat mengingat area tersebut memiliki nilai strategis dan prestisius. Kehadiran Beloved Business District diharapkan dapat membuka peluang kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Bahwa aset-aset Bulog ini banyak yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu, atas rapat direksi kami dan keputusan direksi, dan kami izin dengan pimpinan, jadi aset-aset Bulog yang tidak termanfaatkan, kami upayakan semaksimal mungkin agar bisa termanfaatkan dan bisa menguntungkan untuk keuntungan bangsa dan negara. Adapun pemanfaatan aset ini sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Permenkyu dalam hal ini. Sehingga dalam proses pemanfaatan nanti tidak menyalahi aturan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan peresmian Beloved Bulog Business District, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan aset negara secara lebih optimal, mendukung ketahanan pangan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi segera kembali. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan pembawa acara Master of Ceremony MC untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 6-10 Oktober 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI, Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Di Taman Buaya Musik Corner yang pastinya isinya musik semua. Penampilan spesial musisi pilihan, ngobrol bareng host dengan suasana santai dan seru. Boleh nanya nggak? Musisi kesayangan Indonesia. Ruang nyaman untuk menikmati musik dan harmoni. Dipandu host Tata Yang dan Tia Yustia. Taman Buaya Music Corner setiap minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI.
Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada sejumlah prajurit, satuan hingga kenaikan pangkat istimewa untuk para purnawirawan. Kepala negara mengingatkan kepada prajurit TNI untuk tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bagi prajurit TNI untuk jangan pernah mengkhianati bangsa dan negara. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo usai memberikan gelar tanda kehormatan hingga kenaikan pangkat istimewa kepada prajurit, unit hingga purnawirawan prajurit di atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Kepala negara mengapresiasi para purnawirawan TNI yang terus membuktikan dedikasi meski telah pensiun. Maka dari itu Presiden memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada para purnawirawan tersebut. Presiden Prabowo berpesan kepada para perwira TNI untuk terus menjaga kehormatan bangsa. Selain itu, juga meminta jangan sampai ada pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Tanda kehormatan itu juga pengakuan terhadap prestasi dan sumbangan pengabdian saudara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jaga terus kehormatan bangsa dan negara, utamakan selalu pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Jangan pernah mengkhianati bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Perhatian selesai. Presiden Prabowo juga memberikan kehormatan bintang Yuda Dharma Prataba dan Samkarya Nugraha kepada prajurit dan satuan TNI yang berprestasi. Bintang Yuda diberikan kepada mereka yang telah mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam melaksanakan tugas serta menghasilkan karya yang dirasakan manfaatnya oleh negara. Sementara Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada satuan TNI, namun dalam pelaksanaannya yang menerima adalah seseorang yang berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan untuk pertahanan negara dan bangsa. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif transportasi umum Rp80 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan seluruh layanan transportasi umum di Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penggratisan layanan transportasi umum sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan dalam rangka HUT ke-80 TNI. Di sisi lain, ia juga bersyukur bahwa makin marak kegiatan olahraga di Jakarta dan oleh sebab itu ia meminta kepada jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat proses izin kegiatan olahraga di Jakarta dan dibantu proses sterilisasi akses lalu lintasnya. Bersamaan dengan hari ulang tahun TNI, kami malah memberikan apresiasi penghormatan kepada TNI. Car Free Day-nya tetap ada, tapi semua transportasi kita gratiskan. Bayarnya hanya 80 perak, karena ini adalah HUT TNI yang ke-80. Sehingga dengan cara-cara itulah kami mendorong agar olahraga di Jakarta begitu semangatnya, dan saya bersyukur sekarang ini setiap minggu selalu ada permintaan izin untuk apakah 5 kilo, 10 kilo, dan sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin pada 5 Oktober mendatang tetap berlangsung seperti biasa. Pelaksanaan CFD tersebut telah dikoordinasikan bersama dengan Pangdam Jaya sesuai arahan dari Mabes TNI. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membangun Garuda Spark di Jakarta sebagai titik berkumpul generasi muda untuk mengulik bidang startup dan digital. Dari program tersebut, Kementerian Komdigi menargetkan 4 juta penerima manfaat yang terdiri dari 2 juta talenta digital dan 2 juta teknopreneur.
Solusi program maupun inovasi. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membangun Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta yang nantinya menjadi ruang berkumpul kaum muda untuk berdiskusi dan berkolaborasi di bidang startup dan digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan dari program itu ditargetkan akan ada 4 juta teknopreneur dan digital talent pada 2030. Dengan adanya Garuda Spark Innovation Hub, Menkomdigi Mutia Hafid berharap Indonesia dapat mempercepat literasi digital dan meningkatkan transformasi digital di tanah air. Tapi yang kita harapkan karena target kita adalah talenta digitalnya. Pak Boni dari BPSDM Kemkomdigi itu target kita keseluruhan untuk tahun 2030. 12 juta. 12 juta, dari yang 9 juta itu kita naikkan ke 12 juta. Lalu kemudian dari 12 juta itu kita harapkan kontribusi dari Innovation Hub Garuda Spark ini bisa menambah ke 4 juta tambahannya. Techpreneur dan digital talent. Jadi itu kenapa kita menciptakan wadah ini, karena kita tahu literasi digital tidak bisa hanya dilakukan hanya dari kelas ke kelas, dari seminar ke seminar. Kemkomdigi juga mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 tumbuh menjadi 44,53%, naik dari 43,34% pada tahun 2024. Menkomdigi Mutia menjelaskan survei IMDI 2025 melibatkan 18.000 responden individu dan 11.000 unit usaha di seluruh Indonesia. Peningkatan itu menurutnya menjadi indikator masyarakat Indonesia semakin aktif dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Kebudayaan mengumumkan pengembalian 30.000 fosil bersejarah Indonesia, koleksi ilmuwan Eugene Dubois dari Kerajaan Belanda. Fosil ini termasuk tulang belulang Homo erectus yang dikenal sebagai manusia Jawa yang rencananya akan tiba di Indonesia pada akhir tahun. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan mengumumkan pengembalian lebih dari 30.000 fosil bersejarah Indonesia yang merupakan koleksi ilmuwan Eugene Dubois dari Kerajaan Belanda. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, dari jumlah tersebut, lebih dari 28.000 fosil koleksi Eugene Dubois rencananya akan tiba di Indonesia akhir tahun ini. Fosil ini termasuk tulang belulang Homo erectus yang dikenal sebagai Java Man atau manusia Jawa yang merupakan bagian dari warisan sejarah dan kebudayaan penting bagi Indonesia. Fadlizon memastikan setelah tiba di tanah air, semua fosil koleksi Eugene Dubois akan dipamerkan dengan cara yang berbeda di Museum Nasional. Koleksi Dubois ini bisa segera kembali ke Indonesia pada tahun ini, terutama koleksi masterpiece ya. Ini atas kerja keras tentu dari tim repatriasi yang kita bentuk dari Kementerian Kebudayaan, dan kita berharap ini bisa melengkapi ya pemulihan, bagian dari pemulihan narasi budaya kita bahwa kita adalah negara dengan peradaban yang tertua di dunia. Koleksi Dubois merupakan hasil temuan seorang paleantropolog Belanda, Eugene Dubois, yang melakukan penelitian di Sumatera hingga Jawa pada tahun 1891 hingga 1892. Temuan berbagai fosil itu mencakup fosil-fosil Pithecanthropus erectus yang disebut Java Man atau manusia Jawa. Pengembalian puluhan ribu artefak bersejarah Indonesia ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan mengelola warisan budaya bangsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadiri peluncuran logo baru Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Bahlil menilai logo baru ini melambangkan semangat kerja, kebersamaan serta profesionalisme untuk memperkuat peran BPH Migas sebagai regulator sektor energi. Acara peluncuran logo baru BPH Migas dihadiri Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta jajaran pejabat daerah dan kementerian terkait. Bahlil menegaskan peran BPH Migas sangat strategis dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan jaringan gas nasional. Menurut Bahlil,
Melalui identitas baru ini, semangat kerja yang sudah baik harus dipertahankan dan inovasi terus ditingkatkan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap ketahanan energi. Terkait distribusi LPG bersubsidi, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji aturan pengawasan dan pemerataan pasokan. Namun Bahlil juga menegaskan distribusi LPG saat ini perlu diawasi oleh badan atau institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas memadai. Peluncuran logo baru BPH Migas diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran lembaga dalam mendukung kebijakan energi nasional dan mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan. Ya, saudara, sejumlah informasi terkait program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran akan kami sampaikan dalam segmen Cinta Negeriku berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang ditujukan untuk kebutuhan gizi anak-anak sekolah mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Instruksi terbaru mengarahkan pengelolaan program ini agar dapat tepat sasaran dan sampai pada para penerima manfaat, yakni anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi yang baik untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Salah satu contoh implementasi dari program ini dapat dilihat di Kota Palu, tepatnya di Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Lere, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Duta Lere aktif menyuplai kebutuhan makan bergizi bagi anak-anak. Dapur SPPG di wilayah Palu Barat tersebut memprioritaskan kualitas makanan yang tidak hanya terjamin kesehatannya, tetapi juga mencakup berbagai unsur gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan usia dan tahapan tumbuh kembang mereka. Ahli gizi SPPG Duta Lere yang terlibat langsung dalam pengelolaan porsi makan menjelaskan setiap menu makanan yang disediakan telah diperhitungkan dengan cermat, yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu porsi kecil dan porsi besar. Porsi kecil diberikan untuk anak-anak TK hingga kelas 3 SD, sedangkan porsi besar untuk anak-anak kelas 4 hingga 6 SD, SMP, dan siswa SMA. Menurut ahli gizi tersebut, porsi kecil mengandung sekitar 400 kilokalori, sedangkan porsi besar mengandung sekitar 600 kilokalori. Pembagian ini didasarkan pada kebutuhan energi yang berbeda antara kelompok usia yang satu dengan yang lain. Jadi porsi kita itu dibagi dua, pertama porsi kecil dan porsi besar. Porsi kecil itu sekitar 400 kilokalori, kemudian porsi besar itu sekitar 600 kilokalori. Jadi porsi kecil itu dibagi dari anak TK, SD 1, 2, 3, selanjutnya porsi besar itu SD 4, 5, 6 sampai SMA. Iya, tergantung usianya, betul. Jadi kalau usia SD 1, 2, 3 itu energinya masih sedikit dibanding yang porsi besar. Jadi setiap isi menu itu harus ada yang pertama karbohidrat, yaitu nasi, bisa juga roti, ubi, jagung. Kemudian ada protein hewani, yaitu ayam, ikan. Kemudian protein nabati, tahu, tempe, dan tentunya ada sayur sebagai serat dan ada juga buah. Untuk memastikan keberagaman dan kecukupan gizi, setiap menu makan yang disajikan telah memenuhi standar keseimbangan nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, dan serat. Karbohidrat diperoleh dari nasi, roti, ubi, atau jagung, sementara protein hewani diperoleh dari ayam atau ikan, serta protein nabati dari tahu dan tempe. Tak ketinggalan, serat dari sayur atau buah-buahan harus ada di setiap hidangan guna mendukung pencernaan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dari Palu, Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, sementara itu saudara, percepatan pelayanan cek kesehatan gratis di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai digencarkan dan menyasar para pelajar. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Diki Balo. Selamat pagi, Diki, langkah apa saja yang dilakukan untuk mempercepat pelayanan CKG?
Ya, baik, selamat pagi Brigita dan juga saudara. Benar sekali bahwa memang program cek kesehatan gratis yang digagas oleh pemerintah pusat ini telah menyasar seluruh masyarakat, tidak terkecuali di masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tercatat sudah lebih dari 10.000 masyarakat di Kabupaten Nagekeo yang telah menerima program cek kesehatan gratis, dan hingga saat ini untuk mempercepat pelayanan memang pihak puskesmas dari 9 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Nagekeo, mereka ini menyasar para siswa-siswi dengan langkah-langkah yang dilakukan ini sangat kreatif, di mana para nakes ini mendatangi rumah-rumah para pelajar untuk memberikan pelayanan secara dini atau mendeteksi secara dini kesehatan para siswa-siswi di sana. Dan memang ini salah satu langkah ini mendapatkan apresiasi dari para siswa-siswi, karena memang mereka yang awalnya takut, namun memang dengan memberikan pencerahan dan juga edukasi terhadap siswa-siswi terkait dengan manfaatnya cek kesehatan gratis, kemudian juga memberikan hadiah seperti itu bagi para siswa-siswi, sehingga mereka mau terlibat dalam program cek kesehatan gratis. Salah satu pelajar yaitu Francisca Kartika Ningsih Uma mengatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya program cek kesehatan gratis, di mana selain untuk mendeteksi secara dini apa saja penyakit yang dideritanya, ini juga membantu ekonomi keluarga, di mana dia tidak harus lagi datang ke puskesmas, namun memang para nakes datang langsung ke rumah ataupun sekolah untuk memeriksa kesehatannya. Nah, saudara, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami dengan Francisca Kartika Ningsih Uma selaku pelajar berikut ini. Dari pemeriksaan gratis ini mendorong kami seluruh siswa-siswi untuk kebiasaan dalam hidup sehat. Kesehatan itu menjadi prioritas utama, khususnya bagi kami yang berprofesi sebagai seorang pelajar. Dan juga ekonomi atau kondisi ekonomi kami sebagai orang tua, maksud sebagian dari orang tua kami ini kesusahan. Jadi dengan adanya pemeriksaan gratis ini memudahkan orang tua kami atau meringankan beban orang tua kami. Brigita dan juga saudara, memang pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo selain melakukan edukasi dan pendampingan secara terus-menerus ke pihak sekolah seperti itu, dan juga datang ke rumah warga, ini pihak puskesmas juga saat ini tengah menggencarkan langkah-langkah preventif agar lebih dari 10.000 masyarakat umum, dalam hal ini juga pelajar, agar mendapatkan program cek kesehatan gratis ini. Dan para siswa-siswi yang awalnya takut ini diharapkan juga untuk tidak takut lagi, dan kolaborasi dari pihak sekolah kemudian orang tua juga sangat diharapkan agar program ini dapat dirasakan dan digencarkan dengan baik di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara demikian, Brigita, kembali ke Anda. Baik, sinergitas lintas instansi dilakukan untuk mempercepat program CKG di Kibalo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah orang tua atau wali murid menyatakan dukungannya terhadap keberadaan sekolah rakyat karena sekolah rakyat sangat membantu masyarakat kurang mampu. Semua fasilitas pendidikan dan kebutuhan asrama bagi siswa pun disiapkan secara gratis. Salah seorang wali murid, Suwarni, mengaku anaknya sempat putus sekolah saat naik kelas 2 di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Sikur, dan kini bisa kembali mengenyam pendidikan di Sekolahan Rakyat Dasar Kabupaten Lombok Timur. Dirinya mendukung penuh pendidikan yang diterapkan pihak sekolah, walaupun pada masa pengenalan lingkungan sekolah semua siswa diasramakan. Sekolah rakyat jenjang dasar yang memanfaatkan gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kabupaten Lombok Timur ini sangat membantu masyarakat kurang mampu karena membuat semua fasilitas pendidikan dan kebutuhan asrama disediakan secara gratis. Alhamdulillah, kami sebagai orang tua bersyukur banget, ya Allah. Syukur adanya ya seperti ini. Sangat membantu, Bu. Iya, sangat-sangat membantu bagi kami kaum yang kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Suroto, menegaskan semua siswa sekolah rakyat dasar merupakan masyarakat yang kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan 2. Berdasarkan data pihak sekolah rakyat, sebanyak 100 siswa dari berbagai latar belakang dan wilayah di Kabupaten Lombok Timur terdaftar di tempat ini, mulai dari mereka yang putus sekolah maupun tidak pernah sekolah sama sekali. Program pembelajaran sekolah rakyat dirancang untuk mendorong kreativitas, kemandirian, serta keterlibatan aktif antara siswa, guru, dan orang tua.
Untuk memberikan rasa aman bagi siswa, pihak sekolah mengatur jadwal jenguk siswa selama proses MPLS. Pengenalan di lingkungan sekolah, karena lingkungan ini beda kan, ada kelasnya di lantai 1, lantai 2 asrama, lantai 4 masa jemaah, yang penting dia masuk kategori DC 1 atau DC 2. Umurnya mulai dari umur 7 sampai umur 12. Berapa orang? 100. Jadi ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada. Nah, nanti akan dibagi jadi 4 rombel. Kegiatan MPLS akan berlangsung selama 1 pekan dan diisi dengan pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan interaktif, serta diskusi antara guru dan wali murid terkait metode belajar yang ada di sekolah rakyat. Bagi mereka yang memiliki anak putus sekolah bisa segera mendaftar di sekolah rakyat. Dari TVRI Nusa Tenggara Barat, Nanang Marsuwandi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, parade pembalap MotoGP di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sukses menyedot perhatian publik. Suasana makin semarak saat para pembalap MotoGP berjoget bersama dancer lokal dan menciptakan momen tak terlupakan bagi masyarakat. Parade yang menampilkan para pembalap MotoGP di Kota Mataram sukses menyita perhatian warga. Acara ini menjadi momen langka sekaligus spesial bagi masyarakat yang dapat melihat secara langsung para bintang balap dunia. Para pembalap termasuk Francesco Bagnaia diarak menggunakan mobil trailer dari lapangan Sangkareang menuju teras Udayana, disambut meriah oleh warga NTB yang telah menunggu di sepanjang jalur perlintasan. Momen ini semakin semarak dengan tampilnya salah satu dancer muda NTB, Nurul Aziza Safitri, bersama tim Miracle Dance yang memukau penonton. Bahkan para pembalap MotoGP ikut berjoget mengikuti alunan lagu. Azizah mengaku sangat bangga karena sudah 2 kali bisa tampil dan berinteraksi langsung dengan para pembalap MotoGP. Ia bahkan mendapat kesempatan mengajarkan gerakan tarian tabola balik kepada para pembalap MotoGP. Semangatnya tak surut untuk menampilkan budaya lokal di hadapan para tamu internasional. Pastinya senang banget karena sudah bisa dipercaya 2 kali sama tim dari MotoGP untuk tampil di acara pembukaan MotoGP. Gimana perasaannya tadi pas tampil di depan? Pastinya senang banget dong karena tampil lagi di depan para riders. Tapi mereka belum bisa tadi ya untuk tabola balik. Ya pastinya karena kan memang jagonya di balap-balap ya, tapi nggak apa-apa kok. Ada tadi kan yang maju sendiri gitu gini-gini, itu udah Azza happy banget sih. Tak hanya menampilkan aksi budaya, parade ini juga diwarnai dengan pembagian merchandise resmi dari para pembalap MotoGP. Momen ini menambah kegembiraan warga yang sudah antusias menyambut para pembalap. Berprestasi. Betul sekali. Tadi dilempar sama siapa ini, Pak? Dilempar sama siapa tadi? Rider ya? Terima kasih. Tapi gimana, Bang? Tanggapannya dapat merchandise ini? Yang dijagokan siapa, Bu? Yang dijagokan yang terjadi adalah akan berada di sini juga. Tidak hadirnya Marquez ini gimana? Belum mendarat ya. Oh, belum mendarat. Nah, kira-kira pemenangnya tahun ini siapa ya? Harapannya seperti apa nih MotoGP? Jangan sampai kelewatan momen yang sangat berharga di MotoGP Pertamina Grand Prix of Parade MotoGP di Mataram bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk sinergi antara olahraga, budaya, dan pariwisata. Event ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Ya, Saudara, Klik Indonesia pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI. Keberlanjutan perkotaan kini menjadi agenda mendesak yang tak bisa lagi ditunda. Kompleksitas masalah kota menuntut pendekatan baru untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Layanan pengelolaan sampah dari segi Bertempat di Jakarta, digelar kegiatan Lestari Summit 2025 yang membahas bahwa keberlanjutan kota tidak bisa berdiri di atas satu pilar saja, namun juga membutuhkan sinergi antara perencanaan urban modern, ekosistem pengelolaan yang kuat, solidaritas global, serta kearifan lokal yang meneguhkan identitas masyarakat. Lestari Summit tahun ini mengambil tema Thriving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future, yaitu memberi pesan bahwa resiliensi atau ketangguhan menjadi kunci dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun ini menjadi sangat penting karena tantangan global begitu dinamis dan bahkan ada perubahan-perubahan yang cukup dramatis, tapi justru itulah tuntutan untuk memegang nilai dan memperjuangkan hal-hal yang kita yakini bersama sebagai hal yang baik, itu menjadi kegiatan bersama yang kemudian dipanggungkan di Lestari Summit pada tahun 2025 ini. Selain itu, Lestari Summit merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemerintah, korporasi, akademisi, komunitas lokal, hingga generasi muda untuk membahas isu lingkungan dari berbagai perspektif. Saudara, pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, The Jakarta International Handcraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 kembali digelar pada 1 hingga 5 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center, JCC. Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, The Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2025 mengusung tema craft, kultur, dan fitur. Acara ini diprakarsai oleh Asosiasi Eksportir dan Produser Handicraft Indonesia atau ASEPI. Gelaran ini menghadirkan 843 stand yang terbagi dalam berbagai kategori, meliputi 601 peserta individu atau anggota ASEPI, 146 peserta dari dinas, 17 stand kementerian atau BUMN, serta pavilion internasional. ASEPI juga menyoroti karya-karya unggulan dari 20 YouTubepreneur yang membawa ide kreatif baru sekaligus memperkuat regenerasi pelaku usaha kerajinan di Indonesia. INACRAFT Oktober 2025 turut menghadirkan program pendukung seperti Craft Talk dan workshop, cultural performance, digital launch, hingga business launch dan networking. Ajang ini ditutup dengan INACRAFT Appreciation Night yang menghadirkan musisi Kunto Aji sebagai hiburan bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Yayasan Karya Bakat Indonesia bersama Yayasan Karya Pembawa Acara Indonesia menggelar Anugerah Karya Bakat Award serta MC Award 2025 bagi para pekerja pembawa acara nasional. Ajang apresiasi ini didukung oleh Komnas Anak Indonesia dan Komnas Disabilitas sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda berbakat di Indonesia. Kelihatan nggak teman-teman apa mau di atas? Kegiatan yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan ini diisi oleh para senior di dunia seni dan perfilman Indonesia sebagai dewan juri. Di antaranya Ingrid Wijanarko, Atik Ensor, Dewi Sri, Asriati Maklampir, Dewi Mustika, dan Kesa Winata yang menilai berbagai prestasi anak bangsa di bidang akademik, seni, olahraga, maupun public speaking. Ketua Komnas Anak Indonesia Agustinus Sirait dan Komisioner Komnas Disabilitas Jona Amanda Manik serta Abji DPD Jakarta turut hadir memberikan dukungan langsung pada kegiatan tersebut. Melalui acara ini, Yayasan Karya Bakat Indonesia menegaskan bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang perlu dikenali dan terus dikembangkan.
Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu ortu dari para peserta gitu ya, orang tua para peserta juga terima kasih sudah mempercayakan ajang ini ya untuk mereka-mereka explore kebisaannya, talentanya begitu. Jangan lupa para orang tua, mohon jangan lupa wajib belajar ya, whatever ya, 9 tahun, 12 tahun atau jangan lupa ya para orang tua, mohon untuk wajib belajar itu dipenuhi, baru setelah itu les-les untuk talentanya. Setuju ortu? Sementara Juwau atau yang akrab disapa Jo, selaku pembina Yayasan Karya Bakat Indonesia dan pembina Yayasan Karya Pembawa Acara Indonesia, mengatakan Anugerah Karya Bakat Indonesia Award ini menjadi platform untuk menemukan dan mendukung talenta baru, serta memberikan kontribusi nyata bagi negeri. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Setelah ini, Jendela Negeri akan hadir bagi Anda bersama Sierra Teresia dan Fahmi Andrian. Saya Brigita Kue, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.